Sudah hampir 2 tahun lamanya, Jurgen Klopp tak lagi menjadi pelatih kepala. Namun warisan peninggalan Klopp masih terngiang-ngiang di benak banyak orang. Klopp adalah pelatih yang dikenal jeli memanfaatkan potensi seorang pemain. Banyak bintang polesan sang pelatih yang dulunya muncul dari nama-nama tak dikenal. Bicara soal pemain asuhan, Klopp sudah menangani sederet bintang besar. Di antara sekian banyak pemain, beberapa dari mereka memperlihatkan sinar terangnya di bawah asuhan sang taktisian. Namun, dari banyaknya anak murid Klopp, siapakah yang terbaik? Di video kali ini, Starting Level List akan merangkum Best 11 anak murid Jurgen Klopp. Siapa saja mereka dan sehebat apa mereka di masa jayanya? Benarkah kalau mereka akan langsung ngasih treble kalau digabung jadi satu? Simak daftarnya berikut. Alisson. Pembelian Alisson Becker pada musim panas 2018 menjadi penentu cerita emas Jurgen Klopp di Liverpool. Ketika itu, Klopp sedang mencari pengganti untuk Loris Karius. Pandangan Klopp tertuju pada sosok Alisson. Kiper berpaspor Brasil saat itu tampil impresif bersama AS Roma. Ia mencatat total 17 clean sheet dari 37 penampilan di Serie A. Diboyong seharga 72,5 juta euro, Alisson memberi dampak yang jauh lebih besar dari nilai transfernya. Kiper yang kini berusia 33 tahun langsung persembahkan trofi UCL di musim perdananya. Semusim berselang, Alisson menjadi pilar penting yang membawa Liverpool juara Premier League. Alisson adalah salah satu peninggalan berharga klub yang kini diwariskan ke Arne Slot. Trent Alexander-Arnold. Satu hal yang membuat Jurgen Klopp sukses di Liverpool adalah ia punya karakter permainan unik. Liverpool besutannya membawa sepak bola heavy metal dengan gaya main ofensif dan agresif. Trent Alexander-Arnold adalah pemain yang benar-benar menggambarkan hal itu. Ia adalah salah satu blueprint gaya main Klopp di Liverpool. Usia Trent baru 18 tahun kala ia pertama kali melakoni debut di Liverpool pada 2016 silam. Ketika itu Trent menjadi pelapis bek kanan senior Nathaniel Clyne. Namun beberapa tahun setelahnya Trent mencatat sejarah. Ia membantu klub gondol 1 trofi UCL serta 1 trofi EPL di Liverpool. Trent kini sudah hengkang ke Real Madrid. Namun kehadirannya di sisi kanan adalah sesuatu yang masih dirindukan Liverpool hingga kini. Bahkan Trent juga menjadi pilar penting Arne Slot dalam membawa Liverpool juara di musim lalu. Klopp pun mengakui Trent adalah salah satu pemain terbaik yang pernah ia latih. Virgil van Dijk. Masa emas bek asal Belanda yang satu ini mungkin memang sudah lewat. Namun tak bisa dipungkiri bahwa ia masih layak mendapat predikat sebagai salah satu bek terbaik yang pernah ada di Premier League. Van Dijk dibeli seharga 82 juta euro dan menjadi salah satu bek termahal dunia. Namun angka investasi itu bukanlah nilai yang percuma. Van Dijk termasuk salah satu pondasi super tim Klopp. Dia adalah kapten dan pemimpin lini belakang pasukan The Reds. Di paruh musim pertamanya, Van Dijk membawa Liverpool juara UCL. Musim berikutnya, ia mengantar Liverpool juarai Premier League sembari menyabet gelar PFA Player of the Year. Bahkan sampai sekarang, jasanya masih sangat dibutuhkan oleh pasukan Arne Slot. Skill defender asal Belanda itu mungkin sudah mulai menurun, tapi leadershipnya masih sangat dibutuhkan untuk skuad Liverpool. Tak bisa dipungkiri Van Dijk adalah salah satu pemain penting Liverpool sekaligus warisan terbesar klub. Mats Hummels. Kalau di Liverpool ada Virgil van Dijk, maka sebelum itu di Dortmund Klopp punya bek andalan lain. Dia adalah Mats Hummels. Usia Hummels ketika itu masih 20 tahun. Klopp meminjam jasanya dari Bayern Munchen. Tapi siapa sangka bek muda itu justru jadi tumpuan utama Dortmund. Lebih dari itu, ia tumbuh jadi legenda di sana. Klopp langsung memberi Hummels kepercayaan untuk mengawal lini belakang Dortmund. Baru pada musim 2009-2010 Dortmund mempermanenkannya seharga 10 juta euro. Musim berikutnya Hummels menjadi tulang punggung klub. Ia lantas membawa Dortmund juarai Bundesliga dengan mengakhiri dominasi Bayern.
Hummels pun membawa Dortmund ke final Liga Champions 2013 meski akhirnya kalah dari mantan timnya. Andrew Robertson. Kedatangan pemain yang satu ini awalnya sempat bikin heboh. Andrew Robertson tidak menyandang status bintang ketika ia diperkenalkan pada tahun 2017 silam. Harganya juga sangat murah meriah, cuma sekitar 3 jutaan euro saja. Namun Robo langsung jadi salah satu pemain kunci Liverpool. Bersama dengan Trent, Van Dijk, dan nama-nama lainnya, ia menjadi pondasi awal dinasti klub di Liverpool. Sayangnya setelah hampir 10 tahun memperkuat Liverpool, karir Robo akan berakhir di musim 2025-2026. Ex-pemain Hull City itu akan hengkang meninggalkan namanya sebagai legenda sekaligus salah satu warisan terbaik klub. Fabinho. Jurgen Klopp adalah pelatih yang piawai mencari pemain dengan price to value terbaik. Fabinho adalah salah satu contohnya. Harganya memang tak semurah Robertson. Ia dulu didatangkan dengan harga 45 juta euro. Tapi perannya sebagai gelandang bertahan sangat krusial. Tanpanya dinasti klub di Liverpool mungkin tak akan setenar sekarang. Bermain di posisi jangkar, Fabinho bertugas menjadi filter pertama sebelum para penyerang lawan menembus jajaran pemain belakang. Di sisi lain, Fabinho juga punya versatilitas. Ia juga bisa diplot sebagai bek darurat. Ada sedikit friksi yang terjadi antara Fabinho dengan klub jelang kepergian sang pemain. Tapi itu tak menutup fakta kalau Fab adalah salah satu pemain terbaik klub. Jordan Henderson. Van Dijk mungkin memang lekat dengan citra sebagai kapten Liverpool. Tapi ketika ia pertama kali datang, jabatan itu dipegang oleh sosok yang lebih senior. Dialah Jordan Henderson. Henderson menjadi kapten saat Liverpool juara UCL tahun 2019. Pun begitu ketika The Reds memenangkan EPL di tahun berikutnya. Sempat bermain di Arab Saudi serta Belanda bersama Ajax, Henderson kini memperkuat Brentford. Pengalaman dan kepiawaiannya mengawal lini tengah masih sangat diperhitungkan bersama The Beast. Di usia 35 tahun, Henderson masih catatkan 29 penampilan. Itu sudah bisa jadi bukti kalau ia adalah salah satu pemain terbaik Jurgen Klopp. Philippe Coutinho. Ada banyak gelandang serang hebat yang pernah ditangani Jurgen Klopp. Tapi rasanya kalau cuma boleh menyebut satu nama, Philippe Coutinho. Barangkali ia adalah pemain yang paling dicintai klub di masa-masa awal membesut Liverpool. Klopp bahkan mengatakan Coutinho mirip seperti legenda Italia Alessandro Del Piero. Namun takdir memisahkan keduanya pada 2019. Klopp meminta Coutinho bertahan dan memberinya jaminan akan menjadi bintang. Namun Coutinho tak kuasa menahan godaan Barcelona. Sayangnya sejak saat itu karir Coutinho jadi berantakan. Ia kini pulang ke negara asalnya Brasil dan mulai dilupakan orang-orang. Mohamed Salah. Kepergian Coutinho dari Liverpool memang membawa kesedihan. Tapi kepergian itu justru membawa berkah yang lebih besar. Kehilangan Coutinho memaksa Liverpool mencari pengganti sepadan. Dan disinilah mereka merekrut Mohamed Salah dari AS Roma. Salah datang pada musim panas 2017. Setelah itu, sisanya adalah legenda. Salah rupanya tidak hanya menggantikan Coutinho. Lebih dari itu, ia menjelma menjadi sosok yang dicintai sekaligus dibanggakan oleh publik Anfield. Dengan lesakan 190 gol Premier League, Salah adalah pemain tersubur sepanjang masa nomor 3 The Reds. Pemain asal Mesir itu juga telah dinobatkan sebagai salah satu legenda IPL. Namun seperti halnya Coutinho, karirnya kini sudah tuntas di Liverpool. Sempat perpanjang kontrak, Salah akhirnya memutuskan untuk hengkang di akhir musim 2025-2026. Ia menutup lembaran luar biasa dengan koleksi sejumlah trofinya di Liverpool. Namun satu hal yang tak terbantahkan, Salah tetap jadi pemain terbaik asuhan klub. Sadio Mane. Yang membuat Liverpool era Jurgen Klopp menakutkan adalah kehadiran trisula lini depan yang mematikan. Salah adalah satu dari 3 anggotanya. Satu anggota lainnya adalah Sadio Mane. Keran gol Mane barangkali tidak sesubur Salah,
Tapi kehadirannya di lini depan melengkapi trio Firmansyah yang menakutkan. Mane dikenal sebagai pemain yang cepat dan piawai melakukan tusukan demi tusukan. Bayangkan Liverpool era itu punya kecepatan via Salah di kanan dan via Mane di kiri. Pemain asal Senegal itu mengemas 120 gol. Namun sayang Mane hengkang pada 2022. Ia termasuk anggota skuad juara Liverpool yang hengkang paling awal. Robert Lewandowski. Striker yang satu ini mungkin mencapai era prime-nya di Bayern Munchen. Namun Borussia Dortmund lah yang memulai sang striker Polandia itu. Klopp adalah pelatih Dortmund ketika itu. Bagi Louis, Klopp bukan sekedar pelatih. Ia juga memandang Klopp sebagai sosok ayah yang selalu membimbing dan menemani. Klopp adalah orang yang membawa Louis ke Signal Iduna Park. Harganya juga sangat murah, ditebus dari Lens Poznan seharga 4 jutaan euro. Kemampuan Lewandowski semakin terasa semenjak saat itu. Ia pernah menjadi salah satu predator paling menakutkan dunia. Louis pun mengakui semua itu tak lepas dari peran Klopp. Louis mengatakan Klopp selalu mendorongnya menjadi lebih baik setiap harinya. Itulah yang membuatnya semakin meningkat dan meningkat. Klopp juga terkadang memberi nasihat dan motivasi sembari dengan sabar mengajari dan meminta Louis tak terburu-buru dalam belajar. Pada akhirnya, Klopp berhasil menciptakan salah satu monster paling berbahaya di lapangan hijau. Jurgen Klopp mungkin sudah meninggalkan dunia kepelatihan. Skuad Liverpool dan Dortmund asuhannya juga sudah tak lagi ada. Namun warisan Klopp tetap tersebar di berbagai tempat. So, kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau skuad ini digabung, bisa nggak ya mereka treble? Terima kasih dan sampai jumpa.